Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nikmah di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, kini kita akan belajar mengenai semangat keilmuan dari intelektual besar Islam. Jadi, Islam telah menjadi kiblat dalam ilmu pengetahuan sejak abad ke-8 hingga ke-10. Pencapaian kejayaan Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan ini menyebabkan peradaban Islam pada masa itu mengalami peningkatan. Perkembangan keilmuan dalam Islam ini didukung oleh para khalifah yang cinta akan ilmu pengetahuan, yang juga diiringi dengan tingginya semangat para ulama dan juga semangat para intelektual muslim untuk melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Jadi para intelektual muslim yang sekaligus merupakan para ulama ini seperti Ibnu Rushdi, seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khwarizmi, dan lain sebagainya, itu sangat bersemangat sekali untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Tidak hanya ilmu pengetahuan di bidang agama saja, melainkan beliau-beliau ini juga mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang humaniora dan juga dalam bidang ilmu eksak seperti matematika, astronomi, kimia, sampai dengan kedokteran dan lain sebagainya. Para intelektual besar muslim ini melakukan penelitian, penerjemahan, ataupun penulisan karya ilmiah di berbagai bidang ilmu yang dikembangkannya tanpa mengenal adanya dikotomi keilmuan. Perkembangan keilmuan dalam Islam ini terjadi karena adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya adalah ajaran Islam sendiri yang mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini tergambar dalam wahyu pertama yang turun pada Nabi Muhammad SAW yang merupakan perintah untuk membaca. Sedangkan faktor eksternalnya diperoleh melalui kekuatan dari sistem pendidikan yang integral dan dinamis dalam Islam. Di antaranya adalah ketersediaan perpustakaan untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan oleh intelektual besar Islam. Dari beberapa tokoh intelektual Islam, kita dapat meneladani semangatnya untuk menuntut ilmu. Perilaku tersebut diantaranya yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghormati dan menghargai guru. Yang ketiga, selalu menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah atau berkaitan dengan ilmu agama. Kemudian kita tidak membuang-buang waktu untuk melakukan hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kelima, perilaku yang dapat kita teladani dari para ilmuwan Islam adalah menjaga lidah agar tidak sampai mengucapkan sesuatu yang sia-sia dan mengandung kebodohan. Hikmah yang bisa kita dapatkan dari semangat menuntut ilmu ini, yang pertama, kita akan dimudahkan jalannya menuju surga apabila kita menuntut ilmu. Kemudian dengan mengajarkan ilmu, kita akan mendapatkan pahala yang akan terus mengalir hingga hari kiamat, yaitu amal jariah. Kemudian jika kita berilmu, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil adalah kita apabila berilmu akan mempunyai nilai beda dengan makhluk Allah yang lain. Karena kita memiliki akal, maka kita harus memaksimalkan pengembangan akal tersebut agar kita tidak sama dengan makhluk Allah lainnya. Sekian dari saya, semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.